Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Oke Channel. Nah, pada kesempatan sekarang saya akan men-sharing tentang tipe data dan variabel. Ini merupakan salah satu konsep dasar yang harus kita ketahui pada saat kita mau membuat program. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan mengenai tipe data dan variabelnya menggunakan teknik bahasa Java. Baik, langsung saja saya sampaikan. Yang pertama mengenai tipe data. Untuk tipe data sendiri, seperti kita bisa lihat di layar, ada 4 macam jenis dari tipe data. Yang pertama disebut dengan tipe data bilangan bulat atau integer. Yang kedua disebut dengan tipe data angka titik mengambang. Yang ketiga tipe karakter, dan tipe keempat namanya tipe logika. Dari masing-masing ini ada beberapa macam bagian, bisa dilihat dari layar monitor. Ada untuk bilangan bulat sebagai contoh, ada byte, ada short, ada in, ada long. Yang tapi di sini kemudian untuk tipe data mengambang ini maksudnya adalah untuk yang tipe data pecahan, float dan double. Kemudian ada namanya tipe data karakter, char isinya, dan berikutnya adalah tipe data logika boolean. Jadi pada dasarnya di dalam program hanya ada 4 macam inilah bentuk dari tipe data yang bisa dipakai di dalam program. Bilangan bulat, angka, tipe karakter, dan logika. Kemudian dari masing-masing ini sebutan dari tipe datanya, masing-masing program punya cara sendiri cara menuliskannya. Dan untuk di Java sendiri, bagaimana cara menuliskannya bisa dilihat di layar monitor. Di layar bisa dilihat tampilannya adalah, kalau untuk yang karakter disingkat dengan namanya char untuk tipenya, sedangkan yang untuk integer ini ada 4 bagian ini. Kenapa ada 4 bagian? Karena ini nanti tergantung dengan jangkauan dari nilai numeriknya. Misalnya kalau byte itu jumlah byte yang diperlukan adalah 1 dengan jangkauannya sampai dengan minus 128 sampai dengan 127. Kemudian yang paling tinggi adalah tipe data long. Ini artinya dia bisa menangkap data ataupun merekam data itu sampai dengan digit seperti ini. Contohnya sampai dengan 8 digit. Sedangkan untuk yang float point, float sama double ini untuk yang pecahan, bisa dilihat dengan numeriknya, dan juga yang boolean. Nah, untuk yang boolean, khusus yang boolean ini digunakan adalah untuk menjangkau nilai true ataupun false. Nah, kemudian kita lihat biasanya kalau kita ngomongin tipe data, maka pasti kita gandengkan dengan variabel. Nah, apakah itu variabel? Variabel adalah, kalau dari definisinya, yang disebut dengan variabel adalah tempat yang digunakan untuk menampung sebuah nilai pada sebuah program. Kemudian definisinya lain mengenai variabel, yang disebut dengan variabel adalah nilainya bisa diubah. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, untuk variabel sendiri ini bisa dikomunikasikan dengan namanya, identifier, tipe data, dan juga sekaligus bisa diberikan dengan nilai awal. Nah, di program variabel ini biasanya digunakan adalah untuk menampung nilai sementara yang nanti kemudian bisa dipakai ataupun bisa dioperasikan. Nah, untuk variabel ini dia sebagai penampung sementara, maka kita harus tentukan dia bisa menampung apa datanya. Itulah kenapa dia harus digabungkan dengan tipe data. Fungsinya adalah untuk menyebutkan sebuah variabel ini apakah digunakan untuk menampung data jenis apa. Artinya, satu buah variabel hanya bisa menampung satu jenis tipe data. Misalnya, variabel tidak akan bisa menampung sekaligus 2 macam jenis tipe data. Misalnya antara bilangan bulat ataupun dengan pecahan. Karena satu variabel hanya satu jenis tipe data. Sekarang kita lihat bagaimana cara memberi
nama variabel, karena di program itu tidak boleh sembarangan bagaimana cara menuliskan nama dari variabelnya. Ada aturannya yang harus diikuti. Kalau di Java sendiri, mungkin juga sebagian dari bahasa programming lain ya, kita nggak boleh bikin nama variabel itu dengan nama yang sama dengan nama yang dari komputer. Jadi ada istilah di dalam programnya yang tidak boleh kita pakai. Kemudian dia punya maksimum karakternya yang harus kita buat. Maksimumnya adalah 32 karakter. Karena kalau lebih itu biasanya dari program itu akan diabaikan oleh program. Tapi kalau saran saya sih, bagi teman-teman yang kalau mau bikin sebuah variabel, alangkah enaknya kita bikin variabel dengan karakternya sedikit. Jadi supaya pada saat kita bikin programnya itu mudah diingat, mudah ditulis seperti itu. Kemudian untuk yang aturan yang ketiga, untuk yang variabel ini, dia sifatnya case sensitive. Artinya huruf besar sama huruf kecil itu berbeda. Jadi jangan sampai nanti antara pada saat dideklarasi, kemudian pada saat digunakan di dalam program itu berbeda. Program akan menolak, akan dianggap sebuah error. Program nggak bakal bisa jalan. Kemudian berikutnya untuk variabel ini, yang kata pertamanya itu harus huruf. Nama variabelnya harus huruf yang pertamanya, atau boleh juga dengan karakter garis bawah underscore. Dari maksud ini artinya apa? Artinya untuk bikin variabel di Java itu nggak boleh awalnya kita bikin dengan angka. Misalnya 91 latihan itu nggak boleh. Tapi kalau bikin variabel dengan nama latihan 1 itu boleh, karena di depannya adalah huruf. Kemudian berikutnya, yang terakhir yang paling penting, untuk variabel itu tidak boleh mengandung spasi atau blank. Ini misalnya kalau kita mau bikin variabel menggunakan dua buah kata, maka lebih baik digabungkan atau pakai menggunakan underscore. Jadi ini aturan pemberian nama variabel. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara deklarasi variabel, bagaimana mengenalkan variabel di dalam program di Java. Simpel saja sih caranya. Yang pertama ini aturannya ya. Sebutkan dulu apa tipe datanya, terus apa juga nama variabelnya. Jadi tipe data spasi nama variabel. Bisa lihat di sini untuk sengaja ini dikasih dengan underscore. Apa artinya? Artinya adalah tidak boleh ada spasinya. Jadi harus digabung. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua bisa juga dengan cara seperti ini. Sebutkan tipe datanya, spasi, nama variabelnya, kemudian juga bisa sekaligus diberi berapa nilai awal. Inisialisasi seperti itu. Ini cara membuat ataupun deklarasi variabel di dalam Java. Karena nanti tergantung dengan bahasa programnya yang digunakan. Masing-masing punya cara yang berbeda untuk membuat variabelnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Java-nya, yang mana sih yang bagian deklarasinya. Ini kita bisa lihat sebagai contoh. Kita bikin sebanyak ada 8 buah variabel, dengan tipe data yang berbeda. Kita lihat aturannya, apakah ini sudah sesuai dengan belum yang aturan yang di depan tadi. Pada saat deklarasi tadi disebutkan di awal, di sini adalah harus sebutkan dulu tipe datanya apa, habis itu apa nama variabelnya. Kita bisa lihat ini tipe datanya nih. Ada tipe data long, int, short, byte, float, double, char, dan boolean. Sudah betul tepatnya di depan. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya di belakang. Nah, ini nama variabelnya di sini. Kita bikin namanya data 1, data 2, data 3, data 4, data 6, data 5, 7, dan 8. Kemudian juga bisa dilihat dari aturan dari pemberian nama variabel. Untuk awalnya nama variabel ini adalah huruf semua, nggak ada yang angka. Ini maksudnya depannya harus huruf semua, nggak boleh angka. Ini betul, ini bisa dipakai karena depannya adalah huruf. Tapi kalau kita balikin 1 data, 2 data, itu tidak bisa kalau di depannya adalah angka. Terus yang berikutnya, ini nggak ada spasinya. Nama variabelnya nggak ada spasinya.
Jadi kalau mau di-combine dengan angka, kita gabungkan seperti ini, atau bisa dipakai underscore. Nah, yang terakhir juga sifatnya adalah sensitif. Ini maksudnya kita lihat ini pada saat deklarasi, ini pada saat digunakan di dalam program untuk mencetak. Kita bisa lihat dia yang disebut dengan case sensitif adalah nama variabel itu betul-betul sama, besar dan kecilnya itu sama persis besar kecilnya. Kita bisa lihat data 1, ini juga ada nih data 1. Jadi hurufnya itu sama-sama besar dan kecil juga sama. Diambil satu persatu seperti ini yang mengikuti aturan. Pertama untuk tipe datanya, kemudian case sensitif, tidak boleh ada spasinya, dan depannya adalah huruf. Oke, baiklah, demikian sedikit mengenai variabel dan tipe data. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.